Hola semuanya. Jadi ini sekarang masih malam nih. Jadi Mbak Ella itu terbiasa untuk bersih-bersih dulu sebelum tidur. Nah, kita cuci-cuci piring dulu supaya besok pagi nggak keteteran, nggak ribet. Jadi tinggal lanjut masak aja. Ini itu tumpukan piring kotor dari makan siang sama makan malam, banyak banget kan. Nah, abaikan dulu ya untuk sampah-sampah yang ada di wastafel, nanti kita bersihin di akhir karena udah telanjur jadi satu nih piringnya sama sampah-sampahnya, nggak ini dulu, nggak tersortir dulu ke tempat sampah. Nah, untuk piring, mangkok, dan gelas plastik, pastikan semuanya keset ya. Jadi tidak ada minyak lagi yang nempel di perkakas kita. Karena kalau bahan-bahan plastik ini kan biasanya udah dicuci pun dia masih ada nempel minyak. Jadi licin-licin gitu, pastikan sampai keset ya. Oke, beres cuci piring, kita lanjut bersih-bersih di wastafelnya. Kita bersihkan dari sampah-sampah, terus kita mulai bersihin kompor dari minyak-minyak, ya, ini minyak-minyak yang nempel sisa seharian masak. Kita sekalian bersihin semuanya supaya besok pagi masak dapur itu dalam keadaan bersih. Jadi mulai masaknya juga nyaman. Sorry ya, suaranya ini suara Mbak Ella agak bindeng soalnya lagi batuk, lagi kurang enak badan juga. Beres deh, dapur kita sekarang udah bersih. Nah, sekarang jatahnya Mas Koko buat buang sampah. Ada kucing Mbak Ella ada 3, namanya Moza, Joy, sama Pupu. Nah, malam itu diakhiri dengan Mas Koko yang pergi buang sampah. Assalamualaikum, Ola Jagat Raya, ketemu lagi dengan Mbak Ella dalam konten vlog. Hari ini Mbak Ella akan membagikan menu masakan Mbak Ella hari ini, pagi ini ya. Jadi tadi Mbak Ella udah masak, terus sekarang udah siap mau pergi ke kantor. Nanti dilihat ya videonya dari awal sampai habis, apa aja yang Mbak Ella masak. Nanti Mbak Ella kasih tahu resepnya juga, oke? Awal memasak, kita mulai dengan persiapan untuk bumbu-bumbunya ya. Jadi kupas-kupas bawang, ini ngupas bawangnya lumayan banyak, sekalian untuk stok masak di besok-besok harinya. Jadi ngupasnya sekalian aja, nanti kan tinggal pakai aja kalau perlu.
Sambil ngupas bawang, sambil masak, sambil kita nonton PWK ditemani sama Bang Pras. Beres ngupas bawang, kita lanjut untuk cuci-cuci dulu bawangnya sebelum kita gunakan. Jadi pastikan apa yang kita pakai itu bersih ya. Yang kita stok di dalam kulkas juga pastikan itu semua sudah bersih. Jadi kalau kita perlu untuk memasak, itu kita tidak perlu lagi cuci-cuci, tinggal pakai aja. Nah, di sini juga Mbak Ella udah ngerendam udang. Karena disimpan di freezer jadi beku. Ini udah Mbak Ella rendam dulu lebih awal sebelum Mbak Ella mulai memasak. Karena beku sekali ya udangnya, jadi udah Mbak Ella keluarin dari kulkas cukup lama, udah direndam juga, masih ada beku gitu, masih beku udangnya. Jadi ini kita rendam lagi lah untuk ngecairin esnya. Oke, kita lanjut nyiapin bumbu-bumbunya. Di sini Mbak Ella ngiris bawang ya, bawang putih, bawang merah, itu kita iris, kita persiapkan dulu bumbu-bumbu untuk kita memasak. Selanjutnya Mbak Ella ntar mau numis bayam, mau numis bayam. Jadi bikin cah bayam untuk menunya. Seru kan masak sambil nonton, sambil dengerin Bang Pras cerita-cerita. Ini waktu podcast dengan Bang Ari Kriting kalau nggak salah. Seru deh, coba kalian nonton ya. Jangan lupa. Oke, Mbak Ella ambil air untuk persiapan memasak. Kita lanjut lagi nyalain kompornya. Ini Mbak Ella pakai minyak sisa dari goreng telur malam tadi. Jadi pakai minyak sisa aja kita untuk masaknya, nggak masalah karena kan baru satu kali penggorengan juga, cuma untuk goreng telur, jadi aman lah, masih sayang juga kan kalau harus dibuang. Sebelum numis bawang kita pastikan dulu ya minyaknya udah cukup panas. Nah, kita tumis bawang sampai berwarna kecoklatan dan wangi. Bawangnya itu udah keluar, udah kecium.
kalau bawangnya udah wangi, udah kecium, warna udah kecoklatan, kita masukin sayur bayamnya. Ini enggak masalah sayur bayamnya ini sampai tinggi, nanti kan dia bakalan mimpes juga, jadi jangan khawatir untuk tumpah karena dia akan nyusut kan. Di sini Mbak Ella ratain bawangnya dulu ya, karena takut nanti bawangnya gosong karena bawangnya di bawah kan. Kalau gosong kan nanti pahit dia. Aja, dan jangan lupa untuk sesekali dibolak-balik ya, jadi supaya nggak mateng, ada sebagian yang mateng, ada sebagian yang belum mateng. Kontrol apinya juga kita jaga, jangan terlalu panas. Nah, sambil numis Mbak Ella lanjut persiapan bumbu. Jadi ini Mbak Ella mau masak persiapan bumbu untuk bikin bakwan sayur ditambah dengan udang. Jadi kalau masak itu jangan ditunggu satu menu selesai baru lanjut lagi, tapi kita sambil aja supaya cepet, jadi nanti selesai semuanya gitu loh. Nah, di sini kan udah mateng nih bayamnya, baru di akhir kita masukin dengan air sedikit aja, airnya supaya untuk basah-basah aja, untuk kuah aja nanti pada saat kita makan. Lanjut tambahkanlah dengan garam, penyedap, terus kaldu, terus kalau ada yang mau pakai gula silakan pakai gula, kalau ada yang mau pakai saus tiram silakan pakai saus tiram, tapi di sini Mbak Ella nggak gunakan saus tiram ya. Lada jangan lupa untuk ditambahkan juga, karena menurut Mbak Ella kalau nggak pakai lada itu masakan nggak afdol gitu loh. Kemudian kita bolak-balik, kita ratakan bumbunya dan biarkan sampai air yang tadi kita masukkan itu mendidih gitu. Kalau udah mendidih, udah rata, berarti udah siap. Mateng deh, kita matiin kompor, tuang di dalam mangkok saji, terus lanjut kita cuci kualinya ntar untuk masak yang selanjutnya, yaitu bakwan sayur dan udang. Nah, di sini Mbak Ella iris-iris kol, ya kolnya itu tipis-tipis aja. Irisnya sembarang aja, nggak perlu harus bentuknya gimana, pokoknya iris tipis aja sembarangan. Campuran di dalam bakwannya Mbak Ella itu ada kol, kemudian cambah, kemudian udang, itu aja. Jangan lupa kita masukkan bumbu yang tadi udah kita haluskan. Terus kita tambahin dengan tepung terigu ya. Mbak Ella di sini gunakan tepung terigu protein rendah. Nah, ini Mbak Ella pindahin dulu tepungnya ke dalam toples
stok tepung. Jadi toplesnya kan kosong nih, Mbak Ella pindahin dulu, Mbak Ella isi, Mbak Ella penuhin dulu. Nanti baru kita pakai tepung yang dari toples itu untuk diadon ke adonan bakwan kita. Mbak Ella tidak gunakan tepungnya banyak-banyak ya, secukupnya saja. Kemudian kita tambahin dengan penyedap, garam, kaldu, kemudian lada, jangan lupa tambahin juga dengan ketumbar. Jadi Mbak Ella suka dengan kalau misalnya gorengan atau bakwan itu ditambahin ketumbar, rasanya kayaknya tuh lebih nendang aja, lebih mantep gitu. Untuk ngadon tepung, usahakan jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama itu biasanya adonan kita nanti hasilnya bakalan jadi keras. Nah, asal udah rata, ngerasa tepungnya udah rata, itu udah cukup. Jadi nggak perlu adon terus, itu nggak perlu. Jangan lupa tambahkan dengan telur. Kalau di sini Mbak Ella lebih sering sih nambahin telur ya, selain lebih enak juga bikin adonan kita jadinya lembut. Untuk bumbu yang dihaluskan tadi itu hanya bawang merah dan bawang putih aja. Sedangkan ketumbarnya Mbak Ella gunakan ketumbar bubuk. Oke, kita lanjut panaskan minyaknya. Ini kualinya udah kita bersihin, udah Mbak Ella cuci, siap dipakai. Minyak panas, kita masukin deh bakwan yang tadi udah kita adon. Bakwan yang udah kita adon, adonan bakwan yang udah kita siapkan. Ini kalau mau dijadiin lauk juga enak, mau dicemilin juga enak. Nah, sambil goreng bakwan ini kita bisa nyambil kerjaan yang lain. Jadi jangan fokus dengan satu pekerjaan, dan jangan lupa untuk selalu dikontrol bakwan kita yang lagi kita goreng, jangan sampai lupa terus kebablasan lalu gosong. Oke, selesai menggoreng bakwan udang, Mbak Ella lanjut goreng teri. Ini nanti Mbak Ella bikin sambal teri, enak banget loh. Jadi kualinya nggak perlu dicuci-cuci lagi, lanjut aja langsung kita goreng terinya. Goreng sampai dia berwarna kuning keemasan, golden brown. Terus kita tumis bawang merah, bawang putih, tumis sampai harumnya keciuman. Lanjut kita masukin cabai, kemudian tomat. Ini kita masak dulu sampai tomatnya itu agak sedikit layu. Jangan lupa untuk dibolak-balik karena ini cepet banget gosongnya loh.
tambahkan dengan garam, terus penyedap, kaldu, gula, itu aja. Lalu kita masukkan teri yang tadi sudah kita goreng dan tiriskan. Aduk terus, ini aduknya nggak perlu lama masaknya, cuma untuk ngeratain. Kalau dirasa udah rata, udah mateng, kita angkat, kita simpan di piring sajian langsung, siap untuk kita santap. Nah, ini Mbak Ella nyiapin perbekalan untuk diantar nanti sama Mas Koko ke rumah adik Mbak Ella, karena adik Mbak Ella itu lagi nggak ada yang masakin di rumah sana karena adik ipar lagi pulang ke kampung. Jadi di sini Mbak Ella bekalin untuk makan di sana juga. Tugasnya Mas Koko yang ngantarin. Makasih ya Mas Koko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ini Bang ya. Oh iya, Pak. Makasih Bang. Yuk. Jadi Mbak Ella sekarang mau makan siang, lagi istirahat kantor. Jadi setiap istirahat kantor tuh Mbak Ella selalu pulang ke rumah, makan di rumah, sholat di rumah. Begitu nanti balik lagi ke kantor. Jadi sekarang kita makan siang. Habis coy. Kamu udah makan? Belum. Ini masih sisa. Aku makan tadi Bang. Cuma. Nggak habiskan ya? Ngerti gitu tak? Masa semua masih ada campur. Enggak lagi enggak pakai. Di ini aja habis udah habis. Di. Ih, dong. Enakan sih. Enggak dikasih tahu. Aku makan dari setiap hari. Jam. Kerupuk, nggak ada kerupuk. Kerupuk ya. Jangan lupa nonton videonya dari awal sampai akhir. See you. Ngapa tuh? Udah. Udah. Oh. Terima kasih udah nonton video ini. Ingat, subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian semua. Tapi jangan lupa untuk tulis komentar dan masukan kalian di kolom komentar. Bye-bye.